Shalom, selamat malam, selamat datang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kok nggak dijawab? Halo. Iya, sudah siap memuji Tuhan? Jarang-jarang kita praise and worship ya. Nah saudara, sebelumnya mari teduhkan hati, persiapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau datang memuji, menyembah-Mu Bapa. Biarlah roh-Mu bersatu dengan roh kami. Biarlah hati kami tertuju, terfokus kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan kami enyahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pada waktu kita nanti memuji Tuhan, kita fokus hanya kepada Tuhan ya. Jangan lihat kiri dan kanan. Kalau saudara mau ekspresikan bagaimana kita mau menyembah, memuji Tuhan, ekspresikan saat ini saudara ya. Firman-Nya berkata, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Saat ini lampu akan dipadamkan, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Malam ini kita semua datang dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mau mengucap syukur, datang menyembah dan dengan sepenuh hati. Saat malam hari ku datang lagi menyembah Tuhan dan rendahkan diri. Ucap syukur, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Pujilah Dia dengan sepenuh hati kita. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahlah Dia, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa kepadamu Tuhan. Kami membawa hati ini, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu. Menyembah dan rendahkan diri. Ucaplah syukur, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Sembahlah Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan. Allah hadir di sini saudara. Biarlah roh kita berserah kepadanya. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Dalam pimpinanmu saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, oh,
Mari kita sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, segenap hatiku Tuhan, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, biar Dia bertata di atas pujian kita, di atas angkat hati kita. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan berkata, Dia bertata di atas pujian umatnya. Apakah kita mau dengan segenap hati kita memuji, menyembah, sehingga kita merasakan bahwa Ia hadir di setiap kehidupan kita, saudara. Saat ini, bawalah seluruh kehidupanmu kepada Dia. Sembahlah Dia di dalam pujian dan sembah kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, Ku puji-Mu, rasakan hadirat-Mu ku Tuhan. rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah hati kita bersuka cita di dalam memuji Tuhan? Amin ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari saya ingin kita membaca dari Mazmur 150. Mazmur 150. Kita baca bertanggapan. Ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Karena segala perkataannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita lanjutkan pujian kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang mengasihi kita. Pengorbanannya yang telah menyelamatkan, membuat pengharapan kita menjadi pasti. Sungguh kita bangga punya Allah seperti Dia. Sungguh ku bangga Bapak. Boleh saling bertepuk tangan sambil bertepuk tangan ya. Sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Seperti siapa? Sungguh ku bangga Yesus. Untuk apa? Atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup, benarkah saudara? Tidak ingin hidup lepas dari kasih-Nya. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari persembahkan hidup kita. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil bersalaman satu dengan yang lainnya. Sungguh ku bangga Bapa ya Allah seperti Engkau. Amin. Bangga Yesus ya atas segala pengorbananmu. Puji Tuhan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkanlah. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Karena memang tiada apapun yang bisa kita berikan kepada Dia selain dengan pujian kita. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini. Mari kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Oh, oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Sungguhkah? Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, mari kita terbang tinggi, melintasi langit, melintasi badai hidup kita, saudara. Bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. ya. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja melintasi langit biru, bagai Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi saudaraku,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita sedang bergumul akan hari depan kita, saat hati kita mulai bimbang atas hidup kita, masa depan kita, percayalah bahwa semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saat ini saudara, teduhkan hatimu, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doamu. Saya kasih waktu beberapa saat. Bapa, malam ini kau lihat anak-anakmu di dalam ruangan ini. Mereka membawa doa kepadamu Tuhan. Seperti lagu yang sebelum kami nyanyikan, kami ingin melintasi badai hidup, terbang tinggi, melewati awan gelap seperti Raja Wali. Ketika kami naik ke atas, memegang tanganmu yang kuat, maka setiap pergumulan kita, setiap pergumulan kami dapat dilewati hari lepas sehari. Jamalah hati mereka Tuhan, berikan mereka damai sejahtera-Mu. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami di hari-hari yang lalu, biarlah itu terus meneguhkan kami. Engkau ada, Engkau beserta kami. Rancangan Dia indah bagi hidup kita. Dia mengerti, Dia peduli kepadamu dan kepadaku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau mengerti, Bapa yang mengerti apa yang Kau perlukan saudara. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Bersyukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukurlah kepadanya. Ku bersyukur Dia mengasihi kita. Mari kita memandang Dia saja, maka bersyukurlah. Dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapa mengerti segala yang kita perlu saudara-saudara. Bapa yang mengerti
perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Pelan saudara, lebih slow. Ku bersyukur Bapa. Angkat hati kita. Walaupun hidup tidak mudah, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan, menghitung berkat-Nya di dalam hidup kita setiap hari. Sampai hari ini engkau ada, hanya bersyukurlah kepadanya. Ku bersyukur Bapa. Dengan segenap hati, apakah kita mau bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih-Nya? Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya saudara-saudara, malam ini kita banyak menyanyi pujian tentang bersyukur pada Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Karena hanya itu yang bisa memberi kita kekuatan. Kalau kita dalam keadaan sulit, lalu kita ingat permasalahan kita, kita mengeluh, tidak ada ucapan syukur, tambah susah hidup kita. Tapi kalau kita mau tetap bersyukur padanya, maka Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kenapa kita bersyukur? Karena Dia telah memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya untuk engkau dan saya. Supaya kita pun ditinggikan, dimuliakan bersama dengan Dia. Mari kita angkat satu pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Setelah ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jimahoni. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Ya betul saudara. Nyata di sepanjang hidupku. Dan
tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian. Mari kita tinggikan Dia. kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi pergumulan kita, melebihi cita-cita kita. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Tiada kata yang bisa. Sungguhkah? Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Maka berilah pujian dan kemuliaan baginya. Bagimu segala pujian Dan kemuliaan. Tinggikan Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih pelan saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia. Lebih dari segalanya. Lebih dari pergumulanmu. Lebih dari cita-citamu. Lebih dari apapun yang sedang kau alami hari ini. segalanya. Sembah Dia Dalam di dalam roh dan kebenaran. ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
Syukur pada Engkau ya Bapa, untuk malam hari ini kami boleh berhimpun memuji Engkau ya Bapa. Kami sedang belajar memuji dengan hati kami. Selama ini seringkali kami memuji Engkau, tapi hati kami, pikiran kami melayang. Kami hanya mengucapkan kata-kata syair-syair lagu yang tidak keluar dari hati kami ya Bapa. Ajari kami untuk menghayati makna dari penyembahan. Sebentar kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau membantu kami, memberikan Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gereja-gereja mempunyai sebentar. Oke. Gereja-gereja mempunyai kebiasaan tersendiri di dalam melakukan ibadah, saudara sekalian ya. Ada gereja tertentu sebelum kebaktian dimulai, jemaatnya berisik sekali. Ibu-ibunya hahaha ya. Menjelang kebaktian, pendetanya naik, lalu mic-nya diketok-ketok. Harap tenang saudara, kebaktian segera kita mulai. Kayaknya kita belum pernah begitu ya. Mau coba besok? Kurang elok rasanya ya. Murid-murid orang Kristen ya, murid-murid yang sekolah di sekolah Kristen, ini semoga pengamatannya betul ya. Kalau betul ini menjadi catatan buat Pak Yogi dan Bu Tuti dan kawan-kawan guru lain. Anak-anak muda yang sekolah di sekolah Kristen mempunyai kecenderungan, tidak selalu tapi kecenderungan tidak terlalu bisa menghayati makna kesakralan di dalam gereja. Saudara merasa berbeda tidak masuk gereja sama masuk restoran? Beda ya? Betul ya? Pernah saudara masuk rumah ibadah yang lain, masjid misalnya pernah? Pernah? Ada rasa apa enggak Pak Andi rasanya? Beda dengan bangunan biasa kan ya? Kita rasa ada sesuatu yang sakral. Nah kenapa murid-murid sekolah mempunyai tendensi seperti itu? Karena biasanya sekolah Kristen itu kan ada ibadah kan? Nah ruang ibadah itu adalah tempat mereka main basket Pak. Tempat main mereka kejar-kejaran gitu ya. Tempat mereka ledek-ledekan. Kalau SD itu ya, tempat mereka main kucing-kucingan gitu ya. Untuk anak SMA tempat mereka pacaran barangkali. Jadi kalau ibadah tuh setiap minggu ya dilakukan ibadah. Ini kan ruang kami. Jadi tidak ada rasa ini ruang yang dikuduskan, disiapkan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah ini tendensi ya, tidak selalu ya. Mungkin juga ada di antara kita anak-anak muda, enggak saya enggak begitu, puji Tuhan kalau enggak begitu. Tapi tendensi seperti itu ada, saudara. Ada juga ibadah meriah sekali, sampai mereka jingkrak-jingkrak ya. Kalau bernyanyi itu apa begini. Mau coba enggak? Mau coba enggak saudara? Ada yang pakai bendera. Apa sih itu namanya tuh? Banner ya. Wah, ada yang pakai tamborin, lompat ke sana, lompat kemari. Meriah sekali kelihatannya. Saudara sekalian. Juga ada ibadah yang disertai dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Biasanya nadanya itu la ba gitu kan ya. Saudara mungkin berasal dari latar belakang gereja itu tidak asing ya.
tidak asing. Nah, saudara, ibadah, firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita seperti ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya, ini agak panjang tapi saya hanya baca 2 ayat saja sebagai intinya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Nanti saya akan kembali ke ayat yang ke-33. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Paulus berbicara dalam konteks ibadah ini, saudara. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Nah, rupanya di Korintus, saudara, ketika mereka beribadah sudah mulai tidak tertib. Di antaranya tentang praktek bahasa roh. Bahasa roh itu ada, saudara sekalian. Gereja kita pun boleh menyelenggarakan praktek berbahasa roh. Boleh, karena itu karunia. Tetapi ada ketentuan yang harus kita turuti. Misalnya ya di dalam pasal ini Paulus berbicara, dia berkata jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ini ada di ayat 27. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi kalau ada yang mau berbahasa roh, bukan semuanya Bu Ana. Bukannya 100 orang semuanya 100. Enggak. Oke. 2 orang atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu pertama. Yang kedua, ketentuan nomor 2, seorang demi seorang. Bahasa Jawanya one by one. Jadi bukan 3 orang, 4 orang, 2 atau 3 orang sekaligus, tidak. Ketentuan yang nomor 3, dan harus ada orang yang untuk menafsirkannya. Tuh, itu ketentuan. Harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka keep silent gitu kan ya. Berdiam diri aja. Kalau mau ngomong bahasa roh di rumah aja itu kan ya, bukan di gereja. Itu kira-kira maksudnya begitu, saudara. Nah, ini karena pada waktu itu sudah mulai timbul kekacauan seperti itu. Maka Paulus bilang, ikuti ketentuan-ketentuan seperti ini. Karena jelas dia bilang segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah menghendaki apa itu tadi disebutkan, Allah menghendaki tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian. Ada ya yang bahasa roh. Ini sudah ada ketentuan. Bagaimana kalau ada ibadah yang sampai naik-naik ke kursi, lompat sana, lompat kemari. Pendetanya berdiri di sini itu ya, wah sampai lempar-lempar sesuatu. Kira-kira itu menarik apa enggak ya? Itu enggak tahu. Ada ibadah seperti itu loh. Silakan saudara cek di Google, ada ibadah seperti itu. Ada yang bisa lompat kemana, naik ke mimbar, pendetanya teriak-teriak ya. Wow, jelas ini tidak seperti yang digambarkan ya. Tidak digambarkan di dalam firman Tuhan ya, lompat-lompat ya. Saya pikir kita boleh ekspresi, saudara, ekspresi dalam beribadah, memuji. Saudara, minggu lalu saya sudah berkata, saudara kalau mau mengangkat tangan silakan, tidak ada yang larangan, bukan dosa itu saudara. GKI kita boleh kok, tepuk tangan juga boleh saudara. Tetapi kalau sampai jingkrak-jingkrak kayaknya sih, kalau saya bilang ya, dari sudut pandang saya kayaknya agak kurang ya. Ekspresinya berlebihan juga nggak bagus ya, betul nggak?
Wah, semuanya lompat ya. Ini kalau 3 tahun lompat, gedung gereja kita akan drop 10 cm loh saudara. Maka kalau saudara pergi ke gereja Katolik misalnya ya, Ibu Tuti latar belakang seperti itu, atau pergi ke gereja-gereja tradisional, ada kecenderungan gereja itu lebih hening daripada gereja-gereja yang heboh-heboh itu, saudara-saudara. Nah juga ada yang buat tari-tarian dan sebagainya. Saya pernah lihat ya, bahkan di gereja kami dulu saudara, itu kalau hari Natal ya saya agak gelisah, bukan apa. Itu anak-anak muda itu, padahal di kampung itu, lagunya lagu Natal Pak. Tapi suasananya mungkin suasana Stardust zaman dulu kan ya. Lampunya juga ada ya, ada dibuat kayak awan-awan ya pakai dry ice ya. Wow, anak perempuannya, wih lincah bukan main. Dan musiknya gebak-gebuk ya. Saya nggak bisa menikmati itu, saudara. Bagi saya justru ibadah-ibadah yang ada nuansa-nuansa seperti itu merusak konsentrasi untuk kita berdoa, untuk kita memuji Tuhan. Tendensi orang-orang yang datang beribadah mempunyai niat untuk tampil. Nah, ini akan jadi masalah. Buat kita semua yang terbiasa di dalam pelayanan, ibadah yang kita lakukannya, persembahan yang kita lakukan itu bukanlah show. Ya, anak-anak muda, terutama yang masih junior sekali ya, yang baru naik-naik itu ya. Jadi kalau kita bernyanyi paduan suara, itu bukanlah kita sedang mentas. Bukan sedang show off, menunjukkan saya ini bertalenta. Bukan supaya orang seluruh gereja tahu, wah itu paling pinter dia kalau dia bernyanyi, paling hebat dia kalau bermain musik. Bukan, kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tentu kita harus berikan yang terbaik. Tapi kalau hari itu kita tidak mampu memberikan yang terbaik, itu tidak berarti kita murung 3 hari 3 malam. Aduh hari ini saya, kok jelek banget sih suara saya, gak bagus amat sih. Nanti semua orang bilang saya penampilannya jelek. Itu berarti apa? Kita tidak sedang memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita takut pamor kita hilang. Kenapa? Hari itu kita tidak main dengan bagus. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh asal-asalan, bukan itu. Itu berarti kita tidak memberi yang terbaik. Tapi kalau satu saat ya kita liturgis nyanyi, kita terseot-seot, berkhotbah kita juga nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Itu membuat kita terpuruk ya, karena apa? Kita merasa malu sekali. Malu karena siapa? Malu sama siapa? Malu sama jemaat kan? Kalau kita malu sama Tuhan itu masih masuk akal Pak Yogi ya, betul ya? Aduh malu saya pada Tuhan, karena apa? Saya tidak mempersiapkan yang terbaik dalam persembahan ini. Tapi kalau kita merasa malu kepada pendeta, majelis dan jemaat, ada sesuatu yang salah. Saudara sekalian, ketika kita memberikan pelayanan kita. Tari-tarian ya, itu gereja mula-mula itu tidak mempunyai tradisi secara eksplisit ya, di dalam liturgi itu ada ibadah seperti itu. Nah, gereja Protestan dan gereja Katolik dan Protestan tradisional juga tidak mewarisi tari-tarian seperti itu. Nah, gereja Ortodok itu ada, saudara. Gereja Ortodok itu kan, itu mirip-mirip Katolik sebetulnya. Mereka punya prosesi itu ada gerakan, tapi sederhana, saudara. Ada maknanya di dalam liturgi mereka. Nah, lain lagi dengan gereja kontemporer. Mereka memasukkan segala unsur, ya termasuk ya bahasa roh, tari-tarian, ya musik yang megah dan sebagainya. Nah, itu mereka masukkan di dalam unsur ibadah mereka. Maka tidak heran saudara, kadang-kadang kita bisa melihat di televisi ataupun terutama di media sosial ada gereja-gereja tertentu itu
hebohnya bukan main di dalam ibadah mereka. Saudara, karena memang mereka mengadopsi segala cara di dalam menyajikan ibadah, di dalam menyelenggarakan ibadah. Kita tidak punya kebiasaan seperti itu. Ada orang bilang gitu, kenapa nggak boleh tari-tarian? Di Alkitab Perjanjian Lama penuh dengan ucapan kata tari-tarian. Nah gereja barat terutama ya saudara, gereja barat itu ya gereja Protestan dan sebagainya. Sebetulnya orang-orang barat ya di dalam budaya mereka itu penuh dengan tarian, betul nggak? Bangsa mana yang tarian itu menjadi sebuah kurikulum? Di suku-suku itu ada tari-tarian. Papua ada tari-tarian. Mereka mewarisi itu. Di NTT juga ada tari-tarian kan ya. Tapi di negara barat itu mereka penuh dengan tarian. Dan itu ada sekolahnya. Betul ya? Sekolah dansa. Dulu kita pernah ada pianis ya yang dipinjam dari Pinang Siap. Masih ingat gak? Pak siapa tuh? Pak Stefanus. Dia sudah pindah ke Surabaya. Pak Stefanus sehari-hari itu guru dansa atau enggak? Dia jago dansa. Bapak-bapak. Nah, orang barat itu punya budaya dansa yang luar biasa. Bagi mereka suami istri bisa berdansa. Ada di antara kita yang suami istri berdansa enggak? Pak Sudirman pernah berdansa berdua? Sering. Pak Yoki pernah berdansa nyonya? Ibu Lydia kita pernah berdansa enggak? Pernah ya, ini sekolah Kairos dia, acara apa gitu ya. Acara murid ya, murid-murid acara orang tua, parents day atau apa kan ya. Jadi di ujung acara itu kita suruh berdiri, kita suruh berdansa gitu. Saya nggak bisa bergerak kayak robot. Karena memang saya nggak punya kebiasaan seperti itu, saudara. Kami itu sangat-sangat tradisional, saudara-saudara. Bayangkan, saudara, orang Barat yang mempunyai budaya dansa yang begitu kentalnya, tapi mereka tidak masukkan dansa, tari-tarian di dalam ibadah mereka. Karena apa, saudara? Alasan yang dikemukakan diantaranya adalah takut ibadah itu akan menjadi kurang khusyuk, mengganggu konsentrasi orang di dalam memuji Tuhan, dan juga dikhawatirkan ibadah itu berubah menjadi ajang pencarian hiburan. Selain mungkin juga bisa muncul persepsi sensual. Maka gereja-gereja barat ya, termasuk Katolik dalam hal ini, tidak mengakomodir. Nah, gereja konvensional, gereja kontemporer, Alkitab ada. Daud pun menari. Bahkan si Mikal bilang itu tarian Daud itu agak memalukan gitu loh. Lalu Daud bilang apa? Aku akan menari di hadapan Tuhan. Saudara, kita patut membedakan dalam Alkitab ya, ada konsep yang sifatnya deskripsi, ada yang konsepnya normatif. Harap bedakan, ada di Alkitab, tapi apakah itu sifatnya deskripsi, catatan peristiwa itu, ataukah sesuatu yang sifatnya normatif. Normatif itu artinya sebuah pengajaran yang harus kita ikuti. Daud menari, sampai ada wanita bilang itu tariannya agak memalukan. Itu bukan sesuatu yang sifatnya normatif, tapi sesuatu yang sifatnya deskriptif. Ada orang mempraktekkan hal waktu itu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa ditiru. Saya beri contoh lebih dalam konteks yang berbeda, saudara. Saudara tahu tidak? Pada waktu Ishak ingin memberkati Esau, itu kedengaran oleh istrinya.
istrinya itu favoritnya adalah Yakub. Sedangkan Ishak favoritnya adalah Esau. Esau anak sulung. Nah, lalu si mama bilang gini, kamu siap-siap ya, sajikan, mama akan masak daging dan disajikan para papamu, nanti kamu terima berkat. Kamu pakai baju abangmu, lalu kamu tutupi tanganmu dengan bulu-bulu binatang gitu kan ya, supaya bapakmu yang udah buta itu meraba-raba engkau dan dia kira engkau adalah Esau. Dan dia lakukan. Jadi si mama Yakub itu dia pergi ke kandang, ambil binatang, disembelih, dia masak. Sementara Yakub memerankan tepat seperti yang dikatakan ibunya. Lalu dia sajikan. Si bapaknya bilang, kalau dengar suara, bukan suara Esau. Tapi kalau bulu tangannya, ini memang bulunya si Esau. Si bapaknya berkata, kenapa engkau begitu cepat bisa dapat binatang buruan? Bapak ibu saudara tahu nggak apa jawaban si Yakub si penipu itu? Allah mula yang membuat aku berhasil seperti yang kuinginkan. Kira-kira begitu. Yang membuat hidangan itu siapa? Mamanya loh. Jadi dia memang berdusta kan ya. Dusta itu banyak banget si Yakub ini ya. Tapi bisa-bisanya dia menyalahgunakan nama Tuhan tuh ya. Dia menyalahkan nama Tuhan tuh. Dia bilang Allah mula yang membuat aku berhasil. Ini maaf ya, saya hampir mau berkata brengsek ya, dan saya katakan itu. Itu ada di Alkitab. Apa boleh kita ikuti itu Pak Joni? Tepat seperti Yakub. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Enggak begitu. Ini adalah peristiwa di dalam Alkitab tercatat sifatnya deskriptif. Bukanlah normatif. Nah, normatif itu seperti apa? Tadi itu Bu Diana, kalau ada yang mau bahasa roh, 2 atau 3. One by one. Mesti ada translator, penterjemah. Itu deskriptif. Bukan deskriptif, tapi normatif. Haruslah ibadah itu berlangsung dengan sopan dan teratur. Kenapa gereja tertentu memasukkan begitu banyak unsur-unsur? Karena memang saudara, orang-orang itu kan senang itu mencari kepuasan kan ya. Termasuk kepuasan di dalam spiritualitas, kepuasan rohani. Kepuasan ya. Jadi kalau datang ke gereja itu pinginnya itu pulang itu plong, dapat sesuatu. Manusiawi sebetulnya. Tapi apakah itu yang menjadi pengajaran yang sehat? Kalau Bapak Ibu hadir ya, anak-anak muda juga hadir hari Kamis yang lalu. Saya sudah jelaskan secara singkat. Ya bagi kita memang ibadah, minggu pun ya, hari Minggu yang lampau saya sudah katakan bahwa ibadah bagi kita itu bukanlah pelepasan ketegangan. Bukanlah untuk mencapai kesenangan seperti itu. Di dunia barat orang-orang datang ke ibadah, mereka merasa bosan, merasa tidak puas. Sebagai imbasnya mereka tinggalkan gereja, pergi yoga. Dan pada waktu yoga mereka itu ya dalam praktek tertentu itu bisa merasa trans tuh ya, bisa merasa rohnya itu terangkat, itu ada kepuasan yang luar biasa. Saya pernah membaca literatur ya, katanya orang yang berdoa 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 5 jam terus berdoa. Pernah saudara berdoa sampai 6 jam? Kalau tiap hari kita praktekkan doa kita sampai berjam-jam seperti itu, satu saat
kita juga bisa, jiwa kita yang labil itu juga bisa mengalami trans, saudara. Saya baru tahu kenapa ada orang doanya itu sampai berjam-jam. Kenapa? Dia menikmati suasana seperti itu. Itu yang membuat dia rajin berdoa, itu seperti candu sudah ya. Kepuasan yang luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mempraktekkan yoga atau apa gitu, pernah enggak? Dan by the way yoga tidak perlu kita praktekkan ya. Karena yoga itu sejatinya bukan sekedar gerakan tubuh, bukan sekedar pernafasan. Tetapi itu adalah gerakan penyembahan di dalam agama Hindu kuno, saudara-saudara. Itu ada hukum-hukum agama di situ, saudara-saudara. Maka orang Kristen kita tidak perlu. Papanya Pak Sofian misalnya, dia cerita pada saya waktu dia masih muda. Dia Buddhis, saudara, waktu itu. Dia kalau semondi dia bilang, rohnya itu bisa terangkat. Dia bisa ketemu Yesus katanya. Wih, coba tuh Bu Mary ya, doa 6 jam ketemu Yesus. Itu keren banget kan ya, rasanya rohani banget seperti itu. Wow, bahaya itu. Bagi kita, kalau kita datang beribadah, kita berdoa, ada rasanya plong, rasanya puas, syukuri. Tapi bukan menjadi tujuan kita beribadah. Saya itu juga tidak mengatakan ibadah adalah ajang untuk menyiksa kan ya. Oh ibadah sampai 5 jam. David Kores ya, berkhotbah tuh 4 jam loh. Orang sakit jiwa ini di Amerika waktu itu. Dia berkhotbah 4 jam dan jemaatnya berdiri 4 jam loh. Dan setianya, karena apa? Karena selalu diindoktrinasi sedemikian rupa. Dan mereka ikuti. Saya tidak mengatakan demikian ya, ibadah sebaiknya jangan menyiksa, tidak boleh menyiksa sampai orang tersiksa. Tapi juga bukanlah untuk mencari kepuasan. Kalau kita mendapatkan kepuasan dalam ibadah kita, syukuri. Tapi bukan demi itu kita beribadah. Kalau kita beribadah, kebaktian demi mendapatkan kepuasan, maka kita akan melakukan pencarian demi pencarian. Perpindahan dan demi perpindahan. Karena di sini dulunya memuaskan, sekarang tidak memuaskan lagi. Di sana ada yang baru, lebih memuaskan lagi. Hari Kamis yang lalu saya bilang begini. Ini menyangkut persepsi kita sebetulnya. Masih ingat ya? Menyangkut persepsi kita. Saya kasih contoh saudara. Seperti hari Kamis lalu saya bilang, Bapak Ibu kita pernah pergi ke restoran dan kecewa. Kenapa? Karena gak enak. Betul ya? Aduh gak enak. Udah murah gak enak lagi. Atau kita nonton film. Tengah nonton ya kita pikir akan asik. Tapi gak asik. Berteriak kita. Udah keluar duit. Buang waktu ini. Filmnya jelek. Wajar tidak kita tidak puas karena restorannya tidak enak dan filmnya jelek. Wajar. Kenapa begitu saudara? Karena sejatinya pada waktu kita ke restoran ataupun pergi ke bioskop, kita sudah mempunyai agenda di dalam otak kita. Saya mendapatkan kesenangan ketika saya datang ke restoran, saya mendapatkan kepuasan ketika saya nonton film. Tapi kalau itu tidak dapat, saya akan kecewa. Satu saat ada satu keluarga ya, datang ke rumah kami. Anaknya ada beberapa orang. Menjelang pulang, salah satu anaknya berkomentar dan itu memalukan orang tuanya dan memalukan kami juga. Anaknya bilang, kok gak ada makan? Ibu Lydia senyum lebar ya. Anaknya yang bilang, kok gak ada makan? Nah rupanya selama ini kalau datang itu kami selalu siapkan makan kan ya. Hari itu enggak tahu kenapa memang enggak ada makanan. Dan namanya enggak bocah kan ya. Iya enggak ada makan nasi maksudnya gitu. Kok enggak ada makan gitu ya. Jadi dia ngomong begitu karena apa? Karena dia kecewa saudara. Dia kecewa enggak puas gitu kan ya. Lucu banget waktu itu kan ya. Dan orangnya sudah gak bersama dengan kita, jangan khawatir saudara. Kenapa dia ngomong begitu? Karena
di dalam benaknya kalau datang ke rumah Ibu Lydia, pulang kita akan makan. Hari itu begitu nggak ada makan, dia tidak puas. Karena ini menjadi persepsi saudara sekalian. Nah kemarin malam itu saya buat perbandingan. Waktu kita ke rumah duka, ataupun pergi ke rumah sakit, ada nggak di antara kita pulang dari rumah duka itu dumel gitu ya. Kok gak enak sih pergi rumah duka? Makannya gak enak gitu kan. Ada nggak yang dumel suka kayak begitu? Gak ada. Apa sebabnya? Karena memang kita tidak punya harapan ke rumah duka itu akan makan enak ya. Ada cukyoknya, ada samcannya, ada baksonya, ikan bakar, ayam apa ya, rica-rica, ya kan? Paniki, nggak ada. Kita nggak punya agenda begitu. Tapi kalau memang kita punya agenda begitu, kita kecewa saudara. Begitu pun kita ke rumah sakit kan. Ya Pak Armin kita ke rumah sakit kan, kita nggak ada bayangan, akan seperti apa ya, seperti bintang 5 hotel kan nggak begitu kan. Walaupun kadang-kadang kita ngomel juga karena apa, antrinya kepanjangan kan ya, orang terlalu banyak, itu masih manusiawi saudara. Nah persoalannya ketika kita datang ke gereja, apakah kita mempunyai persepsi seperti kita pergi ke bioskop atau pergi ke restoran? Begitu kita tidak mendapatkan, kita merasa bosan dan merasa tidak diberkati. Ini konsep yang perlu kita koreksi. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita perlu koreksi kalau kita mempunyai konsep dan persepsi seperti itu. Jadi bukan untuk mencari kepuasan ya. Oh GKI Philadelphia payah, nggak ada artis yang diundang. Nggak asik ya Bu Ana ya. Nggak ada artis yang kesaksian dan sebagainya kan ya. Dan sebagainya. Nah kalau itu yang ada, berarti konsep kita tentang ibadah perlu dikoreksi saudara. Waktu saya kecil ya, suka dibawa ke kelenteng tuh ya. Enak gak sih pergi ke kelenteng? Plong gak sih? Ada yang pernah gak masuk kelenteng? Pernah ya Pak? Enak apaan? Dupanya itu loh bikin sesak nafas dan mata jadi perih. Itu ya Pak Sudiman? Mana enak? Tapi kita pergi. Kenapa? Kita rindu dapat nomor buntut. Bukan begitu Ibu Harina di Bangka? Gitu juga ya? Pingin dapatkan kesembuhan, disuruh apapun itu kan ya, kertas dibakar ya, disuruh minum juga. Kenapa? Pingin dapat kesembuhan, walaupun mata perih ya, asapnya menyesakkan, pergi juga. Kenapa? Bukan mencari kesenangan. Kalau cari kesenangan, no way saudara. Nah gereja-gereja tertentu yang mengubah konsep itu, persepsi itu, sehingga orang-orang ke gereja adalah untuk kepuasan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita tutup saudara. Terima kasih Bapak untuk acara kami pada malam hari ini. Kiranya pujian kami berkenan di hati-Mu ya Bapak. Tuhan yang berkenan itu yang paling kami rindukan. Bukan kami yang berkenan, tapi Tuhan yang berkenan atas kehadiran kami. Itu yang utama ya Bapak. Jadi kami terus memperbaiki kualitas dari ibadah kami ya Bapak. Dari hanya sekedar formalitas. Tapi kami juga tidak merindukan ibadah kami menjadi tidak terkontrol, tidak karuan, sembrono, dan praktek-praktek hiburan yang dimasukkan dalam gereja. Itu pun kami berusaha untuk meminimalisir dengan sebaik-baik mungkin ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah, Tuhan pimpin kami dan besok kami ada pelayanan ibadah. Tuhan kumpulkan kami bersama-sama dalam ibadah. Dalam Yesus Tuhan kami tutup
persekutuan dewasa muda pada malam hari ini. Amin. Tuhan berkati saudara. Pengumuman Ibu Tuti. Baik, terima kasih Pak Ji untuk penguatannya. Hari ini kita belajar, saya sepakat dengan apa yang dinyatakan Pak Ji di awal. Sekarang kita sedang sama-sama belajar memuji dari hati. Dan itu sesuatu yang berat sebenarnya ya. Memuji dari hati. Biasa kita memuji pakai kata-kata, pakai mulut, ini mesti dari hati. Itu tidak ada orang yang tahu hanya Tuhan. Itu berat banget konsekuensinya. Makasih Pak Ji. Terima kasih saya ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu semua di ibadah KDM, dan juga terima kasih untuk Kokoh, Mas, Abang yang sudah hadir dari teman-teman pemuda, nona-nona dari remaja juga terima kasih, Gabriel juga ya. Semoga hari ini kita belajar memuji bersama. Tidak sering gereja kita melakukan praise and worship. Mungkin ini masih bisa dihitung dengan jari ya Bu Lydia ya, kita praise and worship secara mandiri. Mungkin ini jauh dari yang namanya sempurna, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha, berupaya, yang tadi dari hati kita berikan persembahan yang terbaik. Oleh karena itu terima kasih untuk tim pemuji hari ini, Bu Lydia, Bu Diana, Bu Ana, Pak Baron, Pak Andi, Kokenjo ya, terima kasih untuk semua dan juga tim yang di atas. Dan saya kira hari ini mungkin nanti teman-teman pemuda dapat mengadopsi pelan-pelan belajar. Mungkin jauh dari hal yang namanya mudah ya, ini sulit sekali. Tapi pelan-pelan belajar, dengan belajar Allah bisa karena biasa. Teman-teman dari remaja pun demikian. Saya kira apa yang sudah dipersembahkan oleh tim pemuji dapat menginspirasi dan juga menyemangati kita semua, baik itu nanti di PW ataupun di pemuda, di remaja, untuk mari sama-sama di komisi masing-masing mengembangkan sesuatu untuk bagaimana teman-teman kita, komunitas kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan kemampuan ataupun kebutuhan masing-masing. Berikutnya adalah untuk bulan depan kita akan mengadakan ibadah KDM di akhir bulan Oktober, yaitu di tanggal 25, dan Oktober itu bulan keluarga. Maka kami mengundang kembali keluarga-keluarga untuk hadir bersama 25 Oktober. Kita akan menggumuli bersama apa yang terjadi dalam setiap keluarga. Sekalipun mungkin keluarga kita sudah tidak lengkap, mungkin ada yang sudah tidak punya pasangan dan sebagainya, tetapi kita punya anak ataupun cucu, itu bagian dari keluarga kita, itu nanti kita bisa renungkan bersama. Mengundang kembali teman-teman pemuda, kalau mau hadir silakan ya, sangat berharap karena pemuda ini nantinya juga akan punya keluarga, adik-adik remaja juga demikian, untuk belajar bagaimana berkontribusi dalam suatu keluarga. Bagaimana kalau misalnya ayah dan ibu sedang apa, maka kita mesti bagaimana. Gitu. Saya kira ini baik untuk kita sama-sama bersekutu kembali, dan juga nanti PW rencananya juga akan bergabung di ibadah KDM ini. Baik, itu kita akan mengundang pendeta dari luar Pak Ji. Nanti kita akan berpikir bersama sebaiknya seperti apa. Baik, itu saja pengumumannya. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kita akan menutup dengan pujian. Silakan Bu Lydia dan tim. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri praise and worship kita pada malam hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah Tuhan mengubah hati kita, saudara, untuk kita mengetahui bahwa kita adalah manusia atau umat yang dikasihinya, berharga di mata Dia. Sehingga apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Tidak memandang orang lain. Karena kalau demikian kita akan kecewa.
Mari kita serahkan yang terbaik hanya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Mari kita berkomitmen memberikan semua yang berharga, yang mulia, yang terbaik, yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hanyalah untukmu, hanya untuk Dia, hanya untuk kemuliaan-Nya. Dan Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Ku berikan semua yang berharga. Inilah tekad kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, pimpin hidup kami menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sekali lagi komitmen kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Udah agak terkata guys. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Segala puji dan hormat adalah untuk Tuhan. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang berlimpah, kasih karunia dari Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus selalu ada bersama dengan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu besok kita datang ke rumah Tuhan kembali.